Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara.
Sebelum pada pagi hari ini kita merenungkan pesan dari firman Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati kita satukan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang tidak ada henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami. Engkau menyertai hari-hari kami dan juga menyertai istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan pesan dari firman Tuhan untuk mengawali hari kami. Sehingga hari ini kami dapat bangun dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan, merenungkan pesan dari firman Tuhan. Tuhan kiranya yang buka telinga kami, Tuhan yang buka hati kami, Tuhan yang buka pikiran kami sehingga kami dapat benar-benar merenungkan pesan dari firman Tuhan yang hari ini kami simak bersama. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan dari firman Tuhan untuk dapat kami renungkan pada hari ini sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Alkitab yang hari ini akan kita renungkan bersama diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 22. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayatnya sebelum mendengarkan renungan yang setelah ini akan disampaikan ataupun nanti diperdalam setelah video renungan ini selesai dilihat. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai 10 saja, selanjutnya nanti bisa diperdalam sendiri. LAI memberi judul Amnon memperkosa Tamar. Sesudah itu terjadilah peristiwa berikut. Absalom, putra Daud, mempunyai seorang adik yang cantik, namanya Tamar. Amnon, putra Daud, jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat merana sampai-sampai ia sakit karena Tamar, saudara tirinya. Sebab ia seorang perawan dan menurut Amnon sulit sekali melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, saudara Daud. Yonadab seorang yang sangat cerdik. Ia berkata kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau sedemikian merana setiap pagi? Mengapa tidak kau beritahukan saja kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik Absalom, saudaraku." Lalu Yonadab berkata kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengokmu, hendaklah kau katakan kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang dan memberi aku makan. Izinkanlah ia menyiapkan makanan di hadapanku, supaya aku melihatnya dan menerima makanan dari tangannya.' Sesudah itu, Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, 'Izinkanlah Tamar, adikku, datang membuat beberapa kue di depan mataku, supaya aku menerima kue itu, sehingga aku menerima makanan itu dari tangannya.' Lalu Daud mengirim pesan kepada Tamar di rumahnya, 'Pergilah ke rumah Amnon, saudaramu, dan siapkanlah makanan baginya.' Tamar pun pergi ke rumah Amnon saudaranya yang sedang berbaring. Lalu ia mengambil adonan, meremas-remasnya, membuat kue di depan matanya dan memanggang kue itu. Sesudah itu ia mengambil kuali dan menaruh isinya di depan Amnon. Tetapi Amnon tidak mau makan dan berkata, 'Suruhlah semua orang keluar meninggalkan aku.' Lalu keluarlah semua orang meninggalkan dia. Kemudian Amnon berkata kepada Tamar, 'Bawalah makanan itu ke dalam kamar
supaya aku menerimanya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang dibuatnya itu, lalu membawanya kepada Amnon, saudaranya, ke dalam kamar. Sedemikian panjangnya pengalaman Tamar. Nanti selanjutnya dapat Bapak Ibu baca sendiri dan perdalam sendiri setelah mendengarkan video ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita simak bersama pada hari ini menceritakan pengalaman seorang perempuan yang bernama Tamar. Siapa dia? Seperti yang tadi sudah dikatakan, Tamar itu adiknya Absalom, seibu dengan Absalom. Absalom itu putranya Raja Daud. Nah, Raja Daud juga punya putra yang lain, yaitu Amnon, yang beda ibu dengan Absalom. Singkat cerita, Amnon menaruh perasaan pada Tamar. Sebetulnya perasaan itu bukan perasaan cinta, tapi lebih kepada obsesi. Dan dari awal dikatakan dalam perikop itu bahwa Amnon memang punya niat untuk melakukan sesuatu kepada Tamar. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, budaya orang-orang Israel meskipun kuat dengan hukumnya, budaya patriarki dan juga konsep tentang keperawanan juga masih sangat kuat. Sehingga ada hukum-hukum juga yang mengatur hal itu. Amnon paham hukum-hukum itu. Begitu pula dengan Tamar. Jadi untuk bisa menjebak Tamar sebetulnya bukan hal yang mudah. Maka tadi dari hasil perbincangan Amnon dengan Yonadab memberikan ide untuk berbohong. Pura-pura saja sakit. Nanti kan kalau kamu sakit ditengok ayahmu, lalu kamu bisa mengatakan apa yang jadi keinginanmu. Bilang saja kalau kamu pengen dirawat oleh Tamar. Dan seperti yang direncanakan, demikianlah terjadi. Tamar sebagai gadis yang baik menurut pada ayahnya. Ketika diminta untuk ke rumahnya Amnon, ya dia ke rumahnya Amnon. Membuat makanan di sana, membuat kue di sana, dan menyajikannya untuk Amnon. Dan singkat cerita, lalu pemerkosaan itu terjadi di sana. Ketika sedang ada dalam situasi tersebut, Tamar juga memberikan penolakan, baik secara tindakan maupun secara perkataan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca lebih lanjut, Tamar di situ menolak dengan mengatakan bahwa jangan seperti itu abangku, karena kamu ini anak raja. Ada konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan. Apa yang kamu lakukan? Kalau memang kamu benar-benar menginginkan aku dan mencintai aku, itu bisa dibicarakan baik-baik dengan ayah. Dengan begitu nanti pasti akan dipertimbangkan, bukan dengan cara yang seperti ini. Tapi yang ada di otak Amnon sepertinya bukan yang ada di pikiran Tamar juga. Yang besar adalah obsesinya. Lalu karena Tamar menolak terus, pemerkosaan itu dilakukan dengan penuh amarah. Dan setelah sudah selesai, Tamar diusir oleh Amnon. Yang mana seharusnya kalau sudah melakukan hubungan seksual, ada pertanggungjawaban. Maka itu juga yang diminta Tamar. Apalagi pada saat itu budaya dan konsep tentang keperawanan masih sangat kental. Maka setelah hal itu terjadi dan Amnon mengusir Tamar, Tamar pun berkata, "Nggak bisa begitu dong. Nggak bisa begitu dong mas. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan." Tapi yang dilakukan Amnon adalah menyuruh pengawalnya untuk membawa Tamar keluar.
melihat diri sebagai korban, seolah-olah yang tadi baru saja melakukan sesuatu itu adalah Tamar, bukan Amnon. Kekerasan apapun, baik kekerasan seksual maupun kekerasan yang lain, tentu saja meninggalkan luka atau trauma. Sehingga seselesainya kejadian itu, Tamar juga pulang dengan luka yang ada, dengan trauma yang ada. Dia merasa kotor, dia merasa tidak layak, dia merasa bersedih, stres, kecewa, marah, semua perasaan-perasaan itu bercampur menjadi satu. Bahkan dikatakan di dalam perikop itu bahwa Tamar menangis dengan nyaring dan dia mengoyakkan pakaiannya karena dia merasa tidak layak lagi memakai pakaian ala gadis pada zaman itu. Karena dia merasa sudah ternodai, sudah kotor. Dengan kondisi yang seperti itu, Absalom, saudaranya, tentu saja bertanya dan menduga. Dan akhirnya tahu apa yang terjadi pada adiknya Tamar. Kamu tadi baru dari rumahnya Amnon kan, membuat makanan di sana, terus pulang-pulang keadaannya seperti ini. Pasti Amnon yang membuat ini semua ya. Lalu mendengar apa yang terjadi pada adiknya, Absalom merasa tidak terima. Lalu dia mengadu kepada ayahnya, ke Raja Daud. Tapi apa yang ternyata dilakukan oleh Raja Daud? Diam saja. Tidak ada hal yang dilakukan oleh Raja Daud. Kenapa? Karena Raja Daud pada saat itu punya posisi yang penting. Ada kedudukan, status sosial, dan juga citra diri yang harus dijaga. Bayangkan saja, ini ya ibaratnya ketika seorang anak, Absalom tadi mengadu kepada bapaknya bahwa adiknya diperkosa oleh anak yang lain begitu. Dengan posisi yang seperti itu, raja itu kan adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat. Tapi kalau kasus semacam ini terdengar sampai masyarakat luar, tentu saja malu, tentu saja kepercayaan masyarakat akan menurun. Dan mungkin status sosial, kedudukan yang ada, citra diri yang sudah baik dibangun akan runtuh. Untuk melindungi itu, maka kebenaran dan keadilan ditundukkan, bukan ditegakkan. Jadi yang diterima Tamar di sini adalah selain kekerasan seksual, pengusiran, penghinaan, dan juga pengabaian dari keluarga. Keluarga yang harusnya bisa menjadi tempat yang aman, tapi ternyata jadi tempat yang tidak aman untuk Tamar. Sepertinya sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Kedudukan, status sosial, dan citra diri itu lebih diutamakan daripada kebenaran atau keadilan. Baik dalam keluarga seperti kisah yang kita simak bersama, maupun di dalam komunitas masyarakat, maupun di dalam gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, kekerasan tetaplah kekerasan. Dan pasti meninggalkan luka atau trauma. Oleh itu, Lembaga Alkitab Indonesia menggubah judul dalam perikop ini menjadi lebih jelas. Judul dalam perikop ini adalah Amnon memperkosa Tamar. Yang dimaksudkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah supaya kekerasan tidak perlu lagi diperhalus. Kekerasan adalah kekerasan dan kebenaran atau keadilan harus ditegakkan. Harus berani berkata jujur untuk kebenaran dan keadilan dimanapun kita berada, termasuk dalam narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan pendalaman kita setiap hari yang menguatkan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman Tamar, dari berita selebriti yang mungkin akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan tentang kekerasan seksual yang terjadi, dari data pemerintahan bahwa banyak adanya kasus kekerasan seksual yang meningkat, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Purbalingga, itu meningkatkan kesadaran juga bahwa semakin banyak kekerasan yang terjadi dalam lingkup sekitar kita. Dan hal-hal semacam itu
masih sering tidak terusut atau dibungkam atau ditundukkan karena kepentingan-kepentingan yang lain, yaitu tadi status sosial, kedudukan, citra diri, dan lain sebagainya. Kekerasan modelnya tidak hanya kekerasan seksual, ada banyak kekerasan yang lain, kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, kekerasan budaya, dan banyak lagi lain sebagainya. Nanti bisa diperdalam lagi jenis-jenis kekerasan yang lain. Tapi yang jelas, kekerasan apapun itu tentu saja meninggalkan trauma atau luka. Dan kalau trauma atau luka itu tidak dipulihkan, trauma atau luka itu bisa berpotensi menjadi luka yang lebih besar, membentuk pola perilaku yang juga tidak sehat, baik untuk diri, baik untuk relasi. Misalnya, kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini, perikop kita kalau nanti dibaca lengkap dan juga dibaca perikop selanjutnya dalam pasal 13, nanti Bapak Ibu Saudara akan tahu dampak dari luka yang tidak ada ruang untuk pemulihan, dampak dari ketidakadilan yang tidak diungkap, dampak dari keadilan yang tidak ditegakkan. Dalam perikop selanjutnya, Absalom yang turut terluka karena adiknya diperlakukan sedemikian oleh Amnon, akhirnya membunuh Amnon. Dari luka satu orang, lalu menjadi luka orang lain, menjadi lebih lebar, dan dapat dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menjaga tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita dari hal-hal jahat yang mungkin akan kita lakukan, yang mungkin akan menyakiti sesama kita. Dan juga hari ini kita diingatkan untuk berkata jujur, untuk kebenaran dan keadilan. Lembaga Alkitab Indonesia hari ini sudah memberikan kita inspirasi bahwa dengan menyampaikan kebenaran, dengan menyampaikan jujur apa yang benar-benar terjadi, itu dapat menjadi langkah awal untuk pemulihan trauma. Dengan demikian, semakin banyak kesadaran tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi kalau judulnya juga dengan jelas disampaikan di situ. Tidak perlu diperhalus karena kekerasan bukan sesuatu yang harus dilindungi. Begitu. Jadi mari kita bersama-sama hari ini kita diajak untuk jujur, kita diajak untuk menegakkan kebenaran, menghadapi krisis-krisis di sekitar kita dengan peka, dengan optimis, dengan pikiran yang positif, dan juga dengan hati yang bersih, hati yang murni, sehingga tidak ada niat untuk menyakiti satu sama lain. Kalau kita punya kebiasaan untuk berkata jujur, berkata dengan gamblang apa yang ada di dalam hati kita, tentunya tindakan kita juga mengikuti, tindakan kita bisa lebih bijak, dan juga akhirnya tidak saling menyakiti satu sama lain. Akhirnya bisa menjadi wujud dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan baik. Demikian renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga dari renungan pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu untuk dapat kita bawa di dalam kehidupan kita dan kita praktekkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk pesan dari firman Tuhan yang hari ini kami simak dan dengarkan bersama. Pada pagi hari ini Engkau sadarkan kami, Engkau ingatkan kami untuk berkata jujur, apalagi untuk kebenaran dan untuk keadilan yang harus ditegakkan. Engkau ingatkan kami untuk berhati-hati kepada perkataan, kepada tindakan kami, sehingga kami tidak meninggalkan trauma, luka, atau menyakiti sesama kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga hati kami, tindakan kami, pikiran kami. Tuhan menuntun langkah kami selalu untuk terarah terus kepadamu, untuk senantiasa mempraktekkan ajaran Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu wujud kami dalam mengasihimu dan juga wujud kami mengasihi sesama kami. Tuhan, kami menyadari dalam setiap gerak langkah kami, dalam doa kami, dalam kehidupan kami terselip dosa dan kesalahan. Kami memohon ampunan-Mu Tuhan.
Dan Tuhan kiranya senantiasa menyertai beserta dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi lagi, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, selidiki aku, oh, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi